Kita sudah melakukan beberapa progres di sini, tidak ada salahnya jika kita lakukan sekarang untuk membuat komponen yaitu navbar, biar supaya Anda tahu bagaimana sebenarnya cara pergi dari satu page ke page lain, ya. Oleh karena itu, silahkan buat satu komponen di sini dengan nama navbar, dan kita buat di sini RFC lagi untuk membuat navbar komponennya. Di sini saya buat navbar dulu. Sekarang kita bisa pergi ke layer.js, kita akan import di sini navbarnya. Navbar, kita akan masukkan di sini, kita akan import dulu dia, import navbar from navbar. Kita refresh di browser, harusnya kita sudah mempunyai navbar di sini. Ketika misalnya kita pergi ke about page, harusnya di sini juga sudah ada yang namanya navbar. Very cool. Sekarang kita bisa pergi ke navbar dan kita akan buat sini beberapa style yang sebenarnya tidak penting, cuman ya udah buat aja. BG Blue 500 dan di sini kita bisa buat flex item center dan di sini kita bisa buat div. Pastinya di sini kita buat anchor lah ya kan. Dan di sini kita bisa buat process emb up name. Refresh. Lagi-lagi dia import otomatis di atas ya, which is itu yang tidak kita mau sebenarnya. Kita refresh lagi, maka di sini learn next.js. Cool. Dan pastinya karena kita sudah mempunyai flex di sini, kita bukan buat justify between ya. Kita akan membuat dua navigasi yang berbeda aja ya. Nah, di sini kita buat dulu simple ya, kita tidak akan butuh di sini yang ribet-ribet sekali. Dan kita buat sini about. Kita buat sini about. Dan kemudian kita buat satu lagi di sini untuk login. Dan kita buat di sini register, login. Kira seperti itu saja. Refresh di browser, kita akan mendapatkannya di sini karena by default saya buat tadi adalah justify between. So di sini sekarang kita bisa kasih by default untuk kelas masing-masing. Kita buat di sini misalnya kelas ya, kelas name itu teksnya blue 200 hover text white dan kita buat sini py5 vx-nya kita buat 3 aja. Sekarang kita refresh di browser, kira-kira kita tidak akan mendapatkan padding atas bawahnya, namun kanan kiri dapat hanya karena dia tidak block by default. Maka oleh karena itu di sini kita bisa buat kelas flex item center. Refresh. Kira-kira seperti ini yang kita dapatkan. Kita pergi ke login. Kita bisa pergi ke register. Tapi dia loading jika Anda lihat. Oh ya, by the way, register belum kita masukkan layarnya. Coba kita pergi ke register. Sini kita buat layer dan kita buat sini title-nya itu adalah register. Dan kita import dulu layarnya biar supaya tidak error. Sini ya. Pergi ke login, kita ganti daripada proses emb name-nya, kita ganti menjadi login. Fresh. Kita bisa pergi ke login. Kita bisa pergi ke about. Namun permasalahannya di sini Anda tahu bahwa dia masih loading, tidak ada SPA di sini. Ya, kita mau dia layaknya seperti SPA, bagaimana caranya? Nah, ini yang ingin kita pelajari. Coba dulu sebelum kita selesaikan, kita kasih dulu di sini class. Teksnya itu pastinya white dan uppercase dan kita buat sini font sama bold. Dan text trackingnya kita buat dulu tracking tiger ya, tiger seperti itu. Refresh, kira-kira seperti ini kita dapatkan, namun tidak kita mempunyai sini yang namanya vx by default. Refresh, kira-kira seperti ini. Oke. Bagaimana jika kita kasih container ya di semua ini, apakah dia oke atau tidak? Let's do it. Coba kita blok dulu sampai sini dan kita masukkan di sini container, kelas container lah pastinya ya, seperti itu. Refresh. Ya, kira-kira seperti itu yang kita inginkan. Namun, Anda tahu bahwasanya kita perlu config di sini. Pada tailwind config.js, kita perlu di sini buat container. Kita buat sini center, true, dan kita buat di sini padding 1 rem. Dan kita lihat di bahwasanya ketika misalnya kita refresh di browser, dia sedang compiling sehingga ada di sini notice ikonnya. Kita lihat pada terminal di compiling di sini. Ketika misalnya sukses, dia akan langsung memberikan kita ke tengah nantinya. Seperti itu kira-kira. Sehingga sebenarnya kita tidak perlu lagi menambahkan di sini vx4 ya, karena kita sudah mempunyai kontainer kok. Seperti itu. Oke, sekarang bagaimana dengan SPA yang saya maksud? Alright, kita bisa import di sini namanya link. Import link from next link. Kemudian di sini kita bisa buat link. Ya, link tag ya pastinya. Dan Anda tahu ketika misalnya link ini hanya menerima each rep prop saja. Dia tidak menerima yang namanya class name dan sebagainya. Kita cut ini, kita paste di sini. Dan kita lihat di sini ada rep, hilangkan aja di sini. Sehingga kita bisa copy dan kita bisa paste di bawahnya dengan nama login. Seperti itu. Ya, login dan ini kita hilangkan dulu. Kita akan tinggalkan registernya biar supaya Anda melihat perubahannya. Refresh. Kita pergi ke login. Maka jika Anda lihat tidak ada refresh lagi di antara dua page ini. Namun ketika misalnya kita pergi ke register, maka dia akan refresh. Jika kita lihat apa yang dilakukan link tersebut adalah membuat anchor sebenarnya. Jika kita inspect elemennya dan jika kita lihat di sini class tag ini, repnya ini. Kira-kira dia masukkan rep ini ke dalam anchor ini sebenarnya. Jika Anda tidak tahu behind the scenes, kira-kira seperti itu.
Maka kita copy dan kita paste di sini. Kita ganti menjadi register. Nah, di sini kita buat register. Kita hilangkan angkor ini karena kita tidak membutuhkannya lagi. Begitu juga dengan ini, Anda bisa juga buat link href-nya kita buat di sini homepage, ya. Dan kita cut ini ke sini. Silahkan hilangkan href yang ada di angkor ini. Jadi sebenarnya angkor ini gunanya apa? Ketika misalnya Anda butuh kelas di sini, Anda tidak bisa melakukannya di link ini, ya. Dia hanya bisa dilakukan di sini. What would happen ketika misalnya Anda berpikir ini bisa dibuat span? Tidak, ternyata. Dia memang harus angkor di sini. Maka dia akan betul-betul tidak akan berhasil ketika misalnya tidak buat sini angkor. Refresh di browser, kita pergi ke Next.js, dia berhasil, kita pergi ke login, dia berhasil ke register, maka tidak akan ada refresh lagi di sini ketika misalnya Anda sudah mengerti menggunakan yang namanya link. Tapi ketika misalnya Anda ingin pergi ke page lain atau link eksternal lah bisa dibilang, entah misalnya itu poin ke Facebook page Anda, maka silakan gunakan angkor, tidak perlu menggunakan link untuk itu. Pastikan Anda menggunakan link hanya untuk pergi ke page Anda sendiri, misalnya entah itu login, about, dan register. Oke, coba dulu kita pergi ke sini, kita ganti container di sini. Dan kita bisa pergi ke login, kita buat di sini container lagi. Seperti itu. Kita pergi ke about, di sini kita ganti menjadi container, dan di sini kita bisa buat about misalnya. Ya. Dan juga pada homepage-nya, kita buat di sini container. Di sini kita buat welcome to the next JS tutorial. Refresh. Maka dia ke tengah, namun sebenarnya kita butuh default untuk jarak antara navbar dan juga kontennya. Coba kita pergi ke sini, kita buat sini MT8 misalnya. Kita menggunakan di sini yang namanya Tailwind, jadi itu sah-sah saja kita gunakan seperti itu kira-kira. Login, about, next JS-nya adalah homepage-nya. Alright, jika Anda sudah mengerti bagaimana cara menggunakan SPA di sini, dan it is very cool ya. Oke, jika sudah, saya akan melihat Anda di video berikutnya. See you soon.